Sebelum corona, ini 5 wabah mematikan yang pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan terjadi di seluruh dunia sudah pernah terjadi sejak zaman dahulu kala. Saat ini, dunia tengah dibuat pontang-panting oleh virus corona yang sudah menyentuh hampir seluruh lapisan manusia yang ada di muka bumi ini. Namun, sebelum corona, pernah ada wabah yang hampir sama yang juga menyerang peradaban manusia di zaman dulu. Berikut 5 wabah terparah dan bagaimana mereka akhirnya berakhir. 1. Wabah Justinian. 3 dari pandemi mematikan yang tercatat dalam sejarah, disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, organisme yang menyebabkan penyakit pes dan disebarkan melalui tikus. Infeksi fatalnya kemudian menyebabkan wabah di dunia. Disebut sebagai wabah Justinian, ia pertama kali muncul di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada 51 CE, dan kemudian menyebar seperti api melintasi Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Wabah ini menewaskan 30-50 juta orang yang diperkirakan hampir setengah dari populasi dunia kala itu. 2. Wabah maut hitam atau Black Death. Wabah akibat bakteri Yersinia pestis tidak pernah benar-benar berakhir, dan kembali 800 tahun kemudian. Wabah maut hitam atau Black Death yang menyerang Eropa pada 1347 menewaskan 200 juta orang hanya dalam 4 tahun. Meski belum diketahui dengan pasti bagaimana wabah ini bisa berhenti, tapi menurut para ahli itu berkaitan dengan jarak. Hal ini dilihat dari bagaimana para pejabat berpikiran maju di kota pelabuhan Ragusa yang dikuasai Venesia, memutuskan untuk mengisolasi para pelaut yang baru datang sampai mereka terbukti tidak sakit. Awalnya para pelaut ditahan di kapal mereka selama 30 hari, kemudian dikenal dalam hukum Venesia sebagai Trentino. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Venesia menambah waktu isolasi paksa menjadi 40 hari atau quarantino, kata asli dari karantina, yang kini dilakukan warga dunia saat menghadapi wabah. 3. Wabah besar London. London tidak pernah beristirahat setelah Black Death. Wabah terus muncul di wilayah tersebut setiap 20 tahun mulai dari 1348 hingga 1665. Secara total terjadi 40 wabah dalam 300 tahun. Dan di setiap epidemi baru, sekitar 20% pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal di ibu kota Inggris itu terbunuh. Pada awal 1500-an, Inggris menerapkan kebijakan pertama untuk memisahkan dan mengisolasi warga sakit. Rumah-rumah yang dirasa memiliki wabah ditandai dengan tali jerami pada tiang di luar rumah. Jika memiliki anggota keluarga yang terinfeksi, maka Anda harus membawa tiang putih ketika keluar rumah. Anjing dan kucing yang dianggap berpotensi membawa penyakit pun dibunuh secara massal. Wabah besar 1665 merupakan wabah terakhir dan terparah di London, membunuh 100.000 orang dalam 7 bulan. Semua sarana dan hiburan umum ditutup dan pasien terinfeksi dipaksa tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit. Salib merah dicat di pintu-pintu mereka beserta dengan permohonan ampunan, Tuhan kasihanilah kami. 4. Wabah cacar. Cacar pernah menjadi endemi di Eropa, Asia, dan Arab selama beberapa abad. Ancaman besar yang menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi dan meninggalkan bekas luka. Cacar muncul di Amerika Utara pada 1600-an. Orang-orang mengalami gejala demam tinggi, menggigil, sakit punggung, dan ruam. Dimulai dari timur laut, cacar air kemudian memusnahkan hampir semua anggota suku asli Amerika. Cacar menjadi epidemi virus pertama yang dapat diakhiri dengan vaksin. Pada 1770, dokter asal Inggris Edward Jenner mengembangkan vaksin dari cacar sapi. Itu membantu tubuh menjadi imun kepada cacar air tanpa menimbulkan penyakit. 5. Wabah kolera. Pada awal hingga pertengahan abad ke-19, kolera mengoyak Inggris dan membunuh puluhan ribu orang. Teori ilmiah yang berlaku saat itu mengatakan bahwa kolera disebarkan melalui udara busuk yang dikenal sebagai miasma. Namun, seorang dokter Inggris bernama John Snow menduga bahwa penyakit misterius yang membunuh banyak warga ini berasal dari air minum London. Snow bertindak seperti detektif, menginvestigasi catatan rumah sakit dan kamar mayat untuk melacak lokasi tempat wabah. Dia membuat grafik geografis kematian akibat kolera selama 10 hari dan menemukan fakta bahwa 500 infeksi fatal terjadi di sekitar pompa air di Broad Street, kota yang terkenal akan sumur air minumnya.
Dengan usaha keras, Snow meyakinkan para pejabat setempat untuk menghentikan penggunaan pompa di Broad Street. Setelahnya, infeksi kolera pun berhenti. Apa yang dilakukan Snow memang tidak langsung menyembuhkan kolera dalam semalam, tetapi setidaknya berpengaruh pada upaya global untuk meningkatkan sanitasi di wilayahnya dan menjaga air minum dari kontaminasi. Meski saat ini kolera jarang ditemukan di negara-negara maju, tetapi ia masih menjadi pembunuh utama pada negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki akses ke air minum bersih dan pengolahan limbah yang memadai.